idza tus'iduna wa la taluna ala ahadi wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa di perang Uhud itu sekali lagi kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin itu disebabkan oleh pertama tadi itu ya kemarin ya di ayat yang sebelumnya itu sebagian kaum muslimin memilih untuk dulu-duluan ngambil ghanimah yang bertebaran di lembah Uhud. Mereka tidak sabar untuk disuruh menunggu pos-pos itu tidak sabar. Itu pertama penyebab kekalahan di perang Uhud. Penyebab kedua adalah karena di tengah kecamuk peperangan diserang pasukannya Khalid bin Walid, itu Rasulullah memang terluka ya. Terluka, tapi saking berkecamuknya itu Rasulullah sempat kayak hilang gitu. Hilang maksudnya ya bukan kok hilang benar, tapi banyak yang nggak kelihatan. Nah, ada seorang Yahudi ini sebenarnya ada di pihak Nabi, artinya ikut perang bersama Nabi, cuma munafik ya. Itu berteriak bahwa Nabi Muhammad wafat, Muhammad meninggal, Muhammad terbunuh gitu. Nah, kalimat itu lantang sekali sehingga benar-benar membuat pasukan muslimin makin down gitu ya. Makin down karena bagaimanapun juga ruh perjuangan itu adalah Rasulullah. Bagaimanapun juga semangat untuk maju perang itu ya karena bersama Rasulullah. Jadi benar-benar kacau posisi pasukan muslim saat itu. Sehingga sebagian dari dulur-dulur muslimin itu tunggang langgang lari, ini disebutkan mereka balik ke belakang lari, diteriakin sama Umar bin Khattab itu, siapa yang bilang Muhammad meninggal tak pedang lehernya ya? Itu siapa yang bilang? Tapi ada kemudian kurang keras suaranya, lalu ada satu ini yang disebabkan mereka tidak dengar lagi, sehingga pada saat itu ada yang punya suara keras gitu ya, yang kemudian teriaki. Bahkan ketika Rasulullah memanggil pun sudah jelas Rasulullah yang memanggil untuk ayo pertahankan pos ini. Bahkan war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, di belakang kalian masih saja lari gitu. Maka fasabakum ghammam bi ghammin, maka Allah kemudian menimpakan kesedihan di atas kesedihan. Dua kali kesedihan kalian. Pertama tentu kesedihan karena kalah. Kesedihan yang kedua ya karena kemudian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan logistik dari ghanimah atau rampasan perang. Jadi itu sekali lagi kabar bahwa Rasulullah terbunuh itu benar-benar mengacaukan barisan kaum muslimin, sehingga bahkan sampai saat itu ada yang bermaksud dari kaum muslimin itu untuk meminta perlindungan kepada Abu Sofyan. Abu Sofyan itu pemimpinnya kaum Quraisy. Sementara itu orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad
itu seorang nabi, tentulah tidak akan mati terbunuh, gitu kan? Nah, sehingga orang munafik itu artinya apa? Orang Islam loh ya. Orang Islam loh. Ini orang Islam. Jadi orang Islam itu sudah syahadat, sudah jelas, bahkan ikut perang bersama Nabi kok. Jadi ini juga yuk jadi apa? Jadi koridor kita bahwa tidak semua orang yang bersyahadat masuk surga. Jangankan syahadatnya sekarang 1400 tahun setelah Nabi, syahadatnya bareng Nabi aja bisa jadi orang munafik kok. Gitu loh. Enak banget itu dengan syahadat aja masuk surga. Ini jadi ada sebagian kaum muslimin loh ya, yang perang bersama Nabi. Kita ini muslimin yang jauh, tidak ada perang bersama. Itu perang bersama Nabi. Itu yang bahkan karena kacaunya kondisi pada saat perang Uhud itu sampai berpikir untuk belot, meminta pelindungan kepada Abu Sofyan, pemuka Quraisy. Wis kacau balau pokoknya. Apalagi kemudian diterangkan juga bahwa berarti enggak Nabi terbunuh, padahal belum ada bukti bahwa Rasul Muhammad wafat itu. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata munafik tadi, terutama yang kemarin, bahwa apakah jika Nabi terbunuh lalu kemudian kalian balik ke belakang itu, di ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari itu. Jadi, wa ma kana Muhammadun illa rasulun itulah. Qad khalat min qablihim rusul. Bahwa Muhammad tidak lain hanyalah wa Muhammadun illa itu yang ayat 144 itu. Itu begitu. Ya. Dan maka Abu Bakar mengumumkan ini di mana terjadi kegelisahan. Terutama yang kemarin juga saya ceritakan, begitu Rasulullah wafat, beneran beberapa tahun sesudah itu ayat ini juga dipakai oleh Abu Bakar, ayat 144 itu, untuk menenteramkan Umar bin Khattab, yang saat itu benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rasulullah wafat. Ya, jadi ini. Maka ayat ini menenteramkan orang-orang beriman, sudahlah, jangan khawatir, supaya likailah tahzanu ala ma fatakum ala ma asobakum. Kamu kalah perang, kamu juga kehilangan kesempatan dapat harta rampasan perang. Memang Allah menimpakan itu liyabtaliyakum. Kemarin di ayat sebelumnya, ya, di ayat yang 152 itu ada summa sorofakum anhum liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Supaya kalian tidak gampang mengabaikan perintah Nabi. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Oke, Dulur. Jadi gini. Kita ambil satu itibar ya. Dari perang Uhud itu ada banyak sekali filosofi atau lesson learn atau best practices yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sekarang. Pertama tentu bagaimana ketaatan tanpa tapi, tanpa kecuali, tanpa nanti, ketaatan tanpa syarat itu diperlukan untuk setiap muslimin di dalam mentaati apapun perintah Allah dan Rasulnya. Wes, tidak boleh ada bantahan. Apalagi kita ini kan umatnya Rasul itu ya pasukannya Rasulullah lah. Kita ini hidup dalam dunia militer. Oh iya, militer ini kita di Islam itu. Buktinya apa? Kita kabar ketika apa?
Idza sajada fasjud, idza raka'a farka'. Ketika imam sujud, sampean sujud. Ketika imam rukuk, sampean rukuk. Itu pelajaran kedua. Bahwa pertama pelajaran itu taat tanpa tapi. Pelajaran kedua, ikuti imam. Jadi kita ini hidup di dalam dunia militer di Islam itu. Tidak banyak ada boleh gini gitu, diperintah sholat 5 waktu, ya sholat, sudah nggak ada bantahan, nggak ada. Tapi kan kita ya sakit pun mengikuti aturan Allah, ada aturannya, bukan kok nggak sholat, tapi sholat bisa sambil tayamum kalau nggak boleh pakai air. Sholat bisa dijamak kalau memang waktunya mepet. Sholat bisa kosor kalau di dalam safar. Sholat bisa sambil duduk, bahkan berbaring kalau sakit. Itu ada aturannya. Enggak kok kemudian kita bikin aturan sendiri. Yang ketiga, pelajaran dari perang Uhud itu, buah khuldi yang dulu dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa, itu di dunia itu khuldinya itu ya sekarang dalam bentuk tawaran harta benda itu. Jabatan itu. Kalau dulu sudah diuling, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Tapi kemudian mendekati. Lepas seluruh baju kehormatan di surga. Di perang Uhud, jangan tinggalkan pos ini, jangan tergoda oleh harta di bawah sana. Masih ditinggalkan, tergoda harta, kalah, gitulah. Lah kita ini tuh loh, pelajaran yang ketiga, sudah diwanti-wanti Allah bahwa segala macam kemewahan, kebanggaan, kenikmatan, kebebasan yang ditawarkan Dajjal di bumi ini, itu ujian untuk kita. Sampean sabar, nanti dikasih sama Allah. Not now, but then. Nanti. Sekarang nikmati sekedarnya saja. Minumlah seteguk air saja. Secangkupan tangan kita. Jangan ngambil sebak apalagi jegur. Jangan. Nanti kamu nggak kuat ikut perang bersama Tolut. Kalah nanti kamu sama Jalut. Sudah begitu. Oh banyak dari sirah Nabawiyah yang mengabarkan itu. Di Uhud diulangi lagi. Kalah. Dulu ikut Jalut di masanya Nabi Musa, Nabi Daud, udah enggak boleh, masih begitu. Di masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diulangi lagi. Lah kita di masa sekarang, saya ini enggak Nabi, enggak Rasul kan, hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Di masanya Gus Glory, sampean ulangi lagi. Gitu loh. Ayo berhenti. Sekarang sudah tidak ada Nabi Rasul. Kita ini adalah pelanjut, penerus, penyampai ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa kita ini ayo jangan terperosok di lubang yang sama. Yang keempat, pelajaran dari perang Uhud itu, kita itu apa ya? Di dalam berislam itu harusnya itu saling mengingatkan. Makanya dalam surat Al-Asr itu ya, semua orang rugi kecuali 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang amanu, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang amilus sholihah, beramal soleh. Yang ketiga adalah orang yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Para pasukan muslim yang diperintah jaga di pos-pos penjagaan itu mungkin kurang di dalam saling menjaganya, saling mengingatkannya. Sehingga
Sehingga kehendak untuk menegur itu mungkin yang penting aku enggak. Bagi yang masih bertahan di pos, bagi yang dilewer ke bawah ya udahlah, aku ngerti apa yang kulakukan, nggak usah beritahu aku lah. Mungkin gitu. Nah ini yang terjadi di kalangan muslimin sekarang. Ketika diingatkan gitu, oh, nggak usah ngurusi hidup orang lah, urus saja dirimu sendiri, amal masing-masing. Toh Tuhan yang nanti akan, nah gitu, nggak mau diingatkan. Tetaplah mengingatkan dengan dasar cinta kasih. Ini adalah dalam menghadapi Dajjal yang seksi di muka bumi ini, hanya orang yang masih sabar mengingatkan dan sadar diingatkan yang akan selamat. Kan gitu kan? Zaman wis edan. Lian ora edan ora keduman. Tapi beja-bejane wong edan tetep bejo wong sing eling lan waspada. Tetet gitu wayangnya gitu. Kan? Iya. Jadi zaman sudah edan, kalau ndak edan katanya nggak akan kebagian. Bener, coba sama lihat tuh. Jumpalitannya orang dalam politik, dalam kekuasaan, jabatan, harta. Harus edan biar kebagian. Halal haram nanti dulu lah. Wong yang haram aja sulit, apalagi haram halal gitu orang sekarang. Ketinggalan tuh loh sama tetangga tuh loh. Jadi ketika orang turun dari pos itu, bisa jadi pertama awal-awal itu ada yang nggak pengen turun, ingin tetap memegang teguh pesannya Nabi, wasiatnya Nabi. Tapi begitu ada satu dua gitu, loh. Lah kok turun? Aku agak kebagian lah. Gitu mungkinnya. Ini pesan yang kelima. Jadi pesan yang kelima itu kita ini harus jangan mengleng. Meskipun ada yang melanggar, kita itu jangan ikut, jangan tergoda gitu loh. Jadi yang di atas tadi itu bisa jadi awalnya itu konsisten untuk tetap ingat pesannya Nabi. Tapi begitu ada satu dua yang turun, itu katut hatinya itu goyang gitu loh. Goyang. Jadi sampean jangan terpengaruh. Tetaplah konsisten. Yang keenam, orang yang khawatir, yang terpengaruh tadi, itu kan karena, ini yang keenam, itu kan karena khawatir nggak kebagian, khawatir ketinggalan. Gitu kan? Lah kita sekarang ini, pelajaran yang keenam, di muka bumi ini kita juga sering begitu. Diajak konsisten untuk hidup versi Rasulullah, versi para sahabat, seperti itu, yang hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan apalagi ambisi perlombaan. Kita itu khawatir ketinggalan, nggak kebagian. Akhirnya melu edan gitu loh. Nah sama jangan melu edan. Berapa lama sih kita harus bertahan tidak edan itu? Berapa lama? Berapa lama? Ukurannya umur Nabi. Gitu. Jadi standar kita itu ukurannya umur gitu itu umur Nabi. Umur Nabi Muhammad SAW hanyalah 63. Wes, patokan sampean berapapun umur jamaah kajian ini, berapa umurnya masing-masing? Rata-rata ini sudah. Bu Tanti berapa Bu Tanti? Sampun 5 sekawan, Gus. Kalau umuran Nabi berarti tersisa 9 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ju ini loh yang masih merasa muda terus ini. Berapa Pak Ju? 26 ya? Pernah 35, guys. Berarti sekarang 53 ini berarti. Ya kan? Sampean berarti tersisa 10 tahun. Bukan kok orang menebak umur orang, enggak. Kita ukurannya Nabi Muhammad. Maka biar tidak tergoda turun dari puncak-puncak Uhud tadi, sampean jangan khawatir. Menunggu janji Allah itu sebentar lagi. Maka pelajaran yang ketujuh, sabarlah. Kalau nggak mau celaka, sabarlah. Sabar di puncak Uhud tadi.
Mau sebentar kok. Sebentarnya gimana? Itu nanti kalau Khalid bin Walid dan pasukannya udah benar-benar pergi, sampean boleh ngambil apa ini? Apa ini? Ghanimah boleh. Bukan tidak boleh. Sama kita hidup di dunia. Sampean boleh menikmati kenikmatan, kemewahan, kebebasan, kebanggaan, boleh. Bahkan dikasih berlipat-lipat. But not now. Gitu. Nanti sebentar lagi ketika kita dipanggil sebagai nafsul mutmainnah, ketika kita dipanggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang berada di puncak Uhud, yang nggak ngedungsang gerangsang terantalan turun dari puncak Uhud hanya untuk sebentar. Kita diperintahkan sabar di muka bumi ini, hidup sederhana seperti teladan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Kan ahli sunnah wal jamaah kan begitu. Ahli sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Bukan sunnahnya para gus maupun para kiai. Jauh. Para nabi dan para sahabat. Kalau gus kayak Gus Glory banyak dosanya. Apalagi seperti Kiai Juwarno belum tentu. Jadi kayak Gus Glory, Kiai Juwarno, apalagi Kiai Siswanto, apalagi Syekh Abdullah, itu masih banyak dosa. Tapi kalau Muhammadiyah, iyahnya itu kan pengikut. Pengikut Muhammad berarti kalau Muhammadiyah toh. Kalau NU Ahlus Sunnah wal Jamaah kan gitu ngakunya. Maka Ahlus Sunnah itu sunnahnya Nabi dan para sahabat. Kalau sunnahnya Gus Glory masih bisa keliru. Kalau Kiai Juwarno masih bisa keliru. Tapi kalau itu disuruh sabar seperti itu tuh loh. Gitu loh. Nah, sehingga kembali kepada kesabaran itu wis talah. Standar kita itu ikuti standar Rasulullah saja. 63 tahun. Yang ikut ngaji ini rata-rata sudah di atas 40. Sebentar lagi. Sabar. Nanti di sana ada 8 macam surga. Nah, besok tak bacakan lah. Sekarang waktunya. Ada 8 jenis surga yang diiming-imingkan kepada kita. Orang yang ngaji hari ini. Loh, enak tak? Yang ngaji hari ini. Akhirnya kapan sih gerbang penjara kita dibuka? Ya bisa nanti malam, bisa besok loh. Kita tidak tahu. Kadang nggak sampai 63 sudah dipanggil Allah untuk menempati surga itu. Lah seneng dah kita itu. Gitu loh. Makanya hadiatul akbar lil mukminin, hadiah terbesar akbarul hadiah lil mukminin, terbesarnya hadiah untuk orang beriman itu al-maut. Kematian. Kenapa? Ketika pintu penjara itu dibuka dan pintu kebebasan surga dibuka untuk kita. Jelas nggak? Ketika sampean boleh turun dari puncak Uhud untuk menikmati kebebasan itu. Nunggu perintah. Kalau di perang Uhud, kalau kita disuruh sabar, nunggu panggilan. Ya Tuhan nafsul mutmainah. Jiwa-jiwa yang tenang di puncak-puncak Uhud, sabar di puncak-puncak Uhud, kemarilah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemari menuju Tuhanmu dengan kamu ridho dan aku pun ridho, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi. Sini gabung sama hamba-hambaku yang juga nafsul mutmainnah, para nabi, para rasul terdahulu. Fadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Kakek pengen tak dulu dipanggil gitu? Pengen ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Gus Glory. Terkait dengan perang Uhud ini dan juga 7 pelajaran yang Gus Glory sampaikan tadi, bagi kaum muslimin yang tetap konsisten menjalankan instruksi Rasulullah, kan juga mengalami hal yang tidak bagus, Gus. Akhirnya kan berperang dan mengalami kekalahan, kan begitu, Gus. Nah, kalau kita tarik kekinian ke zaman sekarang ini, Gus, dengan kondisi aturan dan sebagainya,
kita ini juga mengalami, contoh kecil aja, cari solar kita agak susah, Pertalite juga susah, kan begitu. Nah, kita juga mengalami hal itu, Gus. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana kita agar tetap konsisten dalam koridor yang baik dalam kebenaran ini, Gus? Matur suwun. Karena perasaan grundel itu juga muncul di situ. Matur suwun. Iya. Lagi-lagi kayak yang punya Pertalite, yang punya itu kan. Jadi ketika di masa peperangan di masa Nabi itu ya Pertalite sulit loh. Sama. Kalau Pertalite sulit di masa itu kan pakan kuda sulit. Ya kan? Karena apa? Pakan kuda yang menguasai ya pasarnya waktu itu pedagang-pedagang hebat itu ya tetap Bani Israel ya, orang-orang Yahudi itu hebat. Ya di kalangan orang Muslim banyak juga pedagang hebat. Tapi ekonomi sejak saat itu memang ya dikuasai oleh orang mereka juga. Sampai Rasulullah kan juga pernah berhutang sama Yahudi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya pernah berhutang itu kepada orang-orang Yahudi. Karena memang secara ekonomi mereka itu luar biasa itu. Bahkan ketika peperangan yang terkenal, perang yang memerangi suku Aus dan suku Khazraj, Bani Nadir, Bani Quraisyah itu juga di benteng mereka itu terkenal dengan satu wilayah yang subur, pertaniannya maju, sehingga mereka ekonomi hebat. Nah, di masa itu ketika Rasulullah mengajak pasukannya atau orang beriman untuk berperang dan sebagainya, itu juga memiliki kendala yang sama. Ketika logistik juga sulit didapat, ketika kondisi ekonomi juga susah, sekarang dalam bentuk Pertalite, solar, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu ya sama, dalam bentuk sulitnya kendaraan untuk maju perang, sulitnya logistik makanan, gandum, dan lain sebagainya. Sama. Tapi apakah itu menurunkan semangat mereka? Dan yang terpenting, apakah itu kemudian menjadi excuse sehingga Rasulullah menunda perintahnya untuk perang? Enggak. Wah ini Pertalite susah ini, jadi kita nggak ada gitu. Justru di situ letak titik ujiannya, Pak Jo. Dan tidak menyalahkan Bani Israel yang sedang mempersulit pakan kuda, tidak ada. Terus kemudian karena Bani Israel gini nih susah ini gimana ini, tidak ada gitu. Tidak ada juga kemudian wah enak itu Bani Israel, si Yahudi itu mereka berlimpah sehingga ini kita ini beriman susah ini gimana saya ibadah aja, tidak ada begitu. Jadi apapun yang ada di samping kanan kiri kita itu justru dipakai Allah untuk melihat bagaimana kapasitas kita. Makanya ada satu ayat bunyi gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah gitu? Ahasiban nasu, manusia itu mengira ayutroku akan dibiarkan begitu saja. Ayyakulu untuk mengatakan amanah kami beriman. Wahum sedang mereka la yuftanun belum diuji, gitu. Jadi ujiannya itu satu diantaranya ya kekurangan Pertalite tadi. Apakah kita masih stick on the track untuk tetap teguh, tetap berjuang meskipun harus bertatih-tatih gitu. Jadi keris itu tidak keris yang hebat itu tidak dihasilkan dari celupan air dingin, tapi dia dipalu berkali-kali oleh para empu-empu hebat, dibakar dengan panas di atas 100 derajat Celcius, baru jadi keris dengan lekuk yang sakti. Kalau itu hanya dibiarkan besi di jalan yang tidak diapa-apain, dia hanya jadi besi. Tapi untuk jadi keris, begitu. Sampean kalau mau jadi manusia dengan derajat tinggi di akhirat, jangan berharap lalu diantar Pertalite murah ke rumah kita untuk berjuang. Itu tidak berjuang. Kalau kita semuanya ingin berjalan bahwa jalan kita mulus-mulus saja, ya ada jalan seperti itu. Sesuai nafsu, gampang, dan lain sebagainya, tidak ada ujian. Tapi itu jalan ke kiri. Sementara jalan ke kanan dalam surat Al-Aqabah jelas. Kenapa wahai Glory, wahai Juwarno, kau tidak mengambil jalan yang mendaki lagi sulit
gimana pertalit juga sulit. Jadi semuanya itu. Jadi ujian itu bisa jadi datang dari kayak sekarang mungkin di belahan dunia lain diuji dengan kejamnya kebiadaban pembantaian itu. Mereka diuji dengan begitu. Kita kan nggak ada apa-apa, paling diuji pertalit kurang. Lah mereka diuji nggak karu-karuan kayak gitu. Mereka kalau masih teguh, ya kan? Lah kita kadang diuji hanya dengan harga apa? Lombok, sembako yang mahal. Itu kita sudah gara-gara ini, gara-gara itu. Ini nggak bisa berjuang. Alah, cemeng. Digituin kita sama orang-orang Rohingya, gituin kita sama orang-orang Kashmir. Ya kan? Digituin kita sama orang-orang yang terhina, yang terbantai di sana. Ya kan? Mereka loh masih teguh sholat di tengah puing-puing. Mereka masih teguh untuk, ya Allah, ini adalah kenikmatan. Kaki yang kau ambil dengan karena terkena ini adalah kaki yang kusedekahkan untuk perjuangan. Gitu, padahal sambil melihat kakinya terpotong. Makanya Mbak Jo, dalam ayat 214 itu kita disentil sama Allah. Wahai Glory, wahai Juwarno, apakah kamu mengira hanya dengan begitu kamu masuk surga? Padahal belum datang ujian seperti orang-orang terdahulu yang sama menginginkan surga. Mereka ditimpa dengan segala macam kesempitan, peperangan, kelaparan. Wah, jauh. Orang-orang dahulu itu untuk mempertahankan keimanannya, ada yang dibelah dengan gergaji dari atas ke bawah, gergaji hidup-hidup. Ada yang dikuliti hidup-hidup sampai terbelah kulit dan daging. Ada yang diseret dengan kuda keliling kota sampai habis daging dan ada yang dikubur hidup-hidup. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang disalib sambil dibiarkan dimakan oleh burung bangkai. Itu mereka. Lah kalau kita, nah gitu. Jadi itu untuk meneguhkan kita bahwa kita ini, saya ketika misalnya buka puasa itu aja, saya merasa ya Allah, kok gini saya. Meskipun puasa sunnah ya, mungkin bagi sebagian orang sudah hebat, tapi saya itu merasa, saya puasa sunnah. Tapi bahkan sebelum buka teng itu loh, tersedia di meja saya pisang. Tersedia di meja saya gimbal tempe. Di masa Rasulullah ketika perang Khandaq menggali parit keliling Madinah bulan Ramadan, waktu buka tidak ada yang dimakan. Saya belum apa-apa, nggak sedang gali parit. Meja duduk enak. Apa ini saya? Gitulah. Sehingga ketika kita melihat orang di atas kita dalam perjuangan, insya Allah nanti akan tumbuh tuh kekuatan dari Allah untuk kita berada di jalan